Kemudian yang juga disenangi oleh hodam pendamping adalah di bagian telapak tangan. Jadi bagian telapak tangan bagi manusia ini adalah pintu gerbang masuk dan keluarnya energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Rista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tentang bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh hodam pendamping, juga disukai oleh makhluk gaib. Jadi dalam menempati tubuh manusia untuk mendampingi manusia, ada tempat-tempat tertentu yang dihinggapi atau disenangi oleh makhluk gaib. Terutama adalah hodam pendamping. Nah, tempat yang pertama kali yang disukai adalah darah. Darah ini adalah bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketika seseorang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib ataupun karena keilmuannya ada keterikatan dengan makhluk gaib, terutama adalah hodam atau pembantu, maka biasanya darah itu sebagai ikatan. Makanya sangat senang dan sangat gemar bila hodam pendamping itu menempati di dalam darah. Bahkan kadang ada salah satu contoh ketika seseorang melakukan perjanjian gaib, ini yang perjanjian hitam, misalnya pesugihan. Maka biasanya makhluk gaib itu tadi untuk ikatan perjanjian menggunakan darah. Makanya makhluk gaib itu juga senang tinggal di dalam darah. Kemudian yang selanjutnya yang disukai dan disenangi oleh hodam pendamping adalah di bagian kening atau di ubun-ubun. Karena apa? Karena kening dan ubun-ubun itu juga sebagai tempat energi, terutama cakra daripada cakra mahkota. Biasanya cakra mahkota dan cakra ajna itu memiliki energi yang besar. Di samping itu juga kening dan ubun-ubun merupakan jendela bagi keluar masuknya energi. Sehingga tidak heran ketika orang kesurupan, maka biasanya untuk mengeluarkannya itu paling sering lewat ubun-ubun dan kening. Makanya orang yang menyembuhkan kesurupan dengan doa-doa tertentu langsung dikeplek keningnya atau ubun-ubunnya, maka makhluk gaibnya akan keluar. Sama hodam pendampingnya juga lebih suka di ubun-ubun dan kening. Kemudian anggota tubuh yang lain yang disenangi oleh hodam pendamping adalah di bagian
mata. Nah, bagian mata ini juga biasanya hodam-hodam jenis harimau atau maung. Paling suka biasanya itu di mata. Ini untuk sorot matanya ini tajam. Karena daya pengasih juga bisa. Makanya ada yang menempati di mata. Kemudian ada juga yang menempati di mulut. Jadi hodam pendamping itu juga suka atau menyenangi dan suka bertempat tinggal di bagian mulut. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kata-kata. Kadang-kadang kalau orang yang mempunyai hodam jenis harimau, kemudian jenis singa, biasanya mempunyai kata-kata yang berwibawa. Yang artinya setiap kata itu karena dipengaruhi oleh daya kekuatan hodam pendamping, maka sekali mengucapkan kata-kata itu sangat dituruti oleh orang lain. Ini kalau hodam yang baik dan membantu untuk berkata-kata bijak. Tetapi kalau hodam yang energi negatif ketika menempati di mulut seseorang, ya sumpah serapah yang keluar, kata-kata yang kurang bagus. Kemudian yang selanjutnya lagi, anggota tubuh yang disukai oleh hodam pendamping adalah di bagian perut. Nah, di bagian perut sebagai pusat daripada energi, terutama di daerah perut ini kan ada pusatnya, ada pusar ya. Itu tempat yang biasa disenangi oleh hodam pendamping. Kemudian yang juga disenangi oleh hodam pendamping adalah di bagian telapak tangan. Jadi bagian telapak tangan bagi manusia ini adalah pintu gerbang masuk dan keluarnya energi. Jadi ketika kita menyerap energi itu juga lewat telapak tangan, dan mengeluarkan energi itu juga lewat telapak tangan. Seperti energi daya penyembuh, itu biasanya lewat telapak tangan. Disitulah pintu gerbang keluar masuknya energi. Maka itu sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Makanya kadang-kadang ada orang yang ketika memukul orang itu dengan diteplek saja karena ada hodam pembantu atau hodam pendampingnya, maka ketika yang dipukul tersebut kadang ada yang langsung pingsan karena ada hodam pendamping yang menempati di telapak tangan. Kemudian ada juga yang menempati di telinga. Jadi di kedua telinga ini sangat disenangi oleh hodam pendamping karena disitulah bisa merasakan atau bisa mendengar suara-suara yang dalam jarak jauh, dan juga bisa mendengarkan bisikan-bisikan kata-kata daripada makhluk daripada alam gaib. Jadi lewat telinga. Ada yang memang pendengarannya sangat tajam, tidak seperti manusia pada umumnya. Karena ada hodam pendamping yang menempati khusus di bagian telinga. Kemudian ada juga yang menempati atau senang tinggal di daerah hidung. Ini semacam hodam-hodam harimau kadang
suka tinggal di bagian hidung karena daya penciumannya bisa menjadi beratus-ratus kali lipat daripada penciuman manusia biasa kalau memang ada hodam harimau. Jadi itu tadi ada beberapa bagian-bagian tubuh manusia yang sangat disukai dan disenangi oleh hodam-hodam pendamping. Mudah-mudahan bahasan Bunda kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sahabat Bunda yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan di bagian-bagian tubuh yang sudah Bunda sebutkan tadi, itu bertanda bahwa kemungkinan ada hodam pendamping yang menempati anggota tubuh sahabat Bunda. Silahkan berbagi pengalaman dengan sahabat Bunda yang lain di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.